Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya yang menyaksikan podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali saya Visintiarina kembali hadir menyapa Anda semua. Tentu saja podcast ini akan membahas satu tema besar berkaitan dengan pembangunan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk gambaran secara khususnya kita akan membahas mengenai rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Nah, ini akan menjadi topik yang menarik untuk kita bahas bersama-sama dan dijadikan bahan diskusi tentunya untuk memajukan pertanian di Yogyakarta. Dan di sini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama ada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Heri Sulistyo Hermawan SPIMT. Halo Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mbak. Semangat pagi ya, Mbak. Semangat pagi ya. Okay. Kapanpun mau pagi, siang, sore, malam harus semangat pagi gitu kan ya. Baik, yang kedua ada anggota dari Komisi B DPRD DIY, ada Bapak Bambang Setio Martono SEMBA. Semangat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, sehat selalu dan kita harus berbahagia. Nah, bahagia selalu. Baik, untuk yang ketiga ada Sekretaris Kelompok Tani Widodo. Ini dari Wates Kulon Progo ada Bapak Sugianto. Baik Pak, semangat pagi. Semangat pagi Pak, sehat selalu. Sehat selalu. Nah, kita akan membahas mengenai rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Siap. Ini menjadi salah satu penunjang juga dalam pertanian ya, terutama di Yogyakarta. Mungkin sebelum saya ke Pak Heri, saya ke Pak Sugianto dulu, gitu kan ya Pak. Terkait dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, ini kan pengelolaan air dan sumber air yang diharapkan ini juga dapat menjamin ketersediaan air pada jaringan sumber air dan juga dapat mendayagunakan secara adil untuk mengurangi resiko kerugian yang timbul saat proses dalam pertanian tersebut seperti itu. Pak, dalam kelompok tani yang Bapak kelola saat ini, bagaimanakah pengelolaan air di kelompok tani Widodo ini sendiri Pak? Monggo. Baik, pertama-tama dalam pengelolaan irigasi di kelompok tani Pak ya. Kebetulan kelompok tani kami, kelompok tani Widodo itu ada di Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau dulu lambangnya Jogja Coret, tapi sekarang itu sudah ada bandara, jadi kami sudah terangkat. Jadi sudah dikenal wilayah kami sekarang ini karena dekat dengan bandara. Meskipun posisi kami dalam jaringan irigasi Kali Bawang, Pengasih Timur, paling pedit atau paling ujung. Di sini dalam pengelolaan irigasi, khususnya irigasi tersier, kami kelompok tani tentu bekerja sama dengan P3A, Pak. Karena P3A itu yang selalu mengatur jalannya irigasi, sedangkan dari kelompok tani itu ada saprodinya, ada penyediaan pupuk, pengobatan, sarana prasarana olah tanah dan sebagainya. Jadi kami meskipun 2 badan tapi bekerja sama dalam pengelolaan pertanian khususnya di jaringan irigasi. Kami selalu melibatkan dengan P3A, Perkumpulan Petani Pengelola Air. Kami juga menggunakan sistem di Kulon Progo khususnya itu pola tanamnya adalah padi Polowijo. MT1 padi, MT2 padi, MT3-nya Polowijo. Jadi kami ada tanah itu istirahat, tidak selamanya padi terus, dikandung maksud karena ketersediaan air yang minim di MT3. Kemudian untuk pemutusan siklus hama, khususnya hama wereng, walang sangit, kalau kita sementara istirahat tanam padinya kan bila siklus hamanya itu kemudian mengembalikan kesuburan tanah dibiarkan nanti berganti tanaman, jadi nanti kesuburan tanah itu akan pulih kembali. Yang keterkaitan dengan pengaturan irigasi di MT1, kami MT1-nya golongan 2. Kalau golongan 1 itu masa tanamnya itu di bulan Oktober, kami mulai bulan November. MT1 bulan November sampai bulan Maret. Di situ pas hujan lagi besar-besarnya. Nah, di sini pengelolaan irigasinya adalah bagaimana caranya supaya kelompok kami itu bisa terbebas dari banjir. Karena saya sampaikan di muka, kami itu ada di paling ujung, tumpuan air dari Wates, Tambak, Triharjo, Dalangan masuk ke kami semua. Itu di MT1. Jadi irigasi itu digunakan untuk kadang-kadang untuk multifungsi Pak, untuk drainase, untuk membuang air supaya keluar dari bulak kami, masuk ke Kali Bogem, lanjut masuk ke Kali Serang. Itu di MT1.
Di MT2 yang paling penting, MT2 itu kisaran bulan April sampai bulan Juli. Karena kami golongan 2 itu air hujan sudah menurun. Ya, sudah sulit mendapatkan air. Di sini paling penting untuk mengelola jaringan irigasi. Di MT2 kami mendapat air dari intake Kali Bawang, ditambah suplesi dari Waduk Sermo, masuk ke Bendung Pengasih, dialirkan ke selatan, belok ke barat masuk ke Pintu Sadap Beji. Beji nanti dibagi lagi, yang ke barat masuk ke jaringan irigasi Pengasih Barat, yang ke selatan masuk ke Triharjo, Dalangan, Toyan, masuk ke wilayah kami di Kelompok Tani Widodo. Nah, di situ karena MT2 itu sulit air, harus pandai-pandainya kelompok tani membagi air. Bulak kami ada 50 hektar, Kelompok Tani Widodo itu ada 50 hektar dibagi 3 blok. Blok paling utara itu seluas 19 hektar, diketuai oleh Bapak Imam Taufik, ketua blok 1. Kemudian yang tengah, blok tengah itu blok 2, diketuai oleh Bapak Asrodin. Kemudian yang paling selatan 15 hektar, diketuai oleh Bapak Wagiman. Jadi ada 3 blok. Air itu masuk dari Toyan melalui Tambak, Dalangan, Toyan, masuk ke blok 1 dulu. Biasanya dibagi per hari. Jadi hari Senin, hari Selasa air diusahakan mencukupi untuk wilayah blok 1. Setelah itu nanti Selasa, Rabu, Kamis itu masuk ke blok 2 ke wilayah Pak Asrodin. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu, kalau yang selatan karena paling selatan 3 hari pembagian airnya biar bisa merata, itu di wilayah ketua bloknya Pak Wagiman, sampai air itu benar-benar merata. Kemudian itu kalau masih kurang lagi, kita mengambil air dari Kali Bogem. Kali Bogem itu juga masuk jaringan irigasi yang Pengasih Timur tadi, tapi karena posisi kali itu di bawahnya sawah, kita menggunakan pompa sedot. Pakai pompa sedot, jadi kita pompa dimasukkan ke kalen, nanti kalen itu yang dialirkan untuk dibagi ke para petani. Jadi di sini pandai-pandainya kerjasamanya antara kelompok tani dengan P3A untuk mengelola jaringan irigasi, khususnya irigasi tersier, supaya bisa membagi ke semua wilayah ke 3 blok tadi. Demikian, Mbak. Nah, itu tadi berarti sekarang masuk MT2 ya, Pak ya? MT2. Di April sampai Juli. Ya, nah, ini kalau sudah hampir panen. Hampir panen. Ya. Lalu nanti di bulan Agustus Juli ke sana sampai November lagi nanti masuk ke Polowijo. Polowijo. Nah, ini kan kita juga masih masuk dalam musim kemarau seperti itu, Pak. Ya. Tadi kan Bapak Sugianto juga mengatakan persediaan air juga sudah mulai berkurang, seperti itu, mulai minim. Bagaimana antisipasi juga, Pak, terhadap terjadinya kekeringan seperti itu, agar nantinya irigasi pun juga tetap berjalan, terairi juga untuk sawah-sawahnya gitu, Pak? Alhamdulillah kami tahun 2022, tahun 2024 mendapat pompa dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, sangat berfungsi sekali, Pak. Meskipun tidak disertai dengan alat penyertanya yaitu pipa anisasi, kita cukup dari Sungai Bogem disedot dimasukkan ke sawah. Artinya banyak pemborosan yang air itu masuk ke resapan-resapan tanah sebelum sampai ke tujuan. Kalau ada pipa anisasi kemungkinan lebih efektif, jadi bisa langsung air itu langsung ke sasaran. Untuk antisipasi kami menggunakan pompa yang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan pompa-pompa yang milik pribadi para petani. Kami juga di tengah-tengah sawah juga membuat sumur-sumur pantek untuk antisipasi kekeringan air ini. Nah, itu berarti tidak ada kelangkaan air ya, Pak ya, sejauh ini ya, Pak ya? Insya Allah aman. Soalnya kami jadwalnya itu selalu kerjasama dengan GP3A, Gabungan Perkumpulan Petani Pengelola Air Pengasih Timur. Jadi kami dijadwal. Kalau sampai kami nyebar gabahnya terlambat 1 bulan, artinya kita menanggung risiko nanti akan kekurangan air. Tapi kalau kita sesuai jadwal dari gabungan, insya Allah kita ketersediaan airnya dijamin. Aman gitu Aman, ya. Nah, itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sugianto kan ada juga bantuan gitu kan, Pak, pompa untuk bagaimanakah aliran air ini bisa sampai ke lahan pertanian seperti itu. Upaya dari dinas sendiri sejauh ini dalam produksi tanaman pangan untuk sumber airnya yang dimanfaatkan untuk pertanian seperti apa, Pak? Iya, makasih Mbak. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Gianto, sebenarnya ada 2 kelembagaan yang mungkin bisa mengelola
bagaimana pola tanam itu biar bisa memberikan hasil yang optimal begitu Mbak. Tadi kan ada kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Kemudian ada P3A atau gabungan P3A. Jadi gabungan perkumpulan petani pemakai air begitu nggih. Jadi kalau yang kelompok tani itu bagaimana melakukan usaha taninya, melakukan pembudidayaannya, memberikan hasil yang optimal. Mereka kan butuh air. Air itu tentu harus koordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air tadi. Begitu sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi kan begitu Mbak. Nah, kita pahami bahwa di Jogja ini memang ini laporan dari Dinas PU DIY begitu ya, bahwa ketersediaan air di DIY itu kan dari waktu ke waktu semakin menipis begitu. Jadi fluktuasinya sangat tinggi Mbak. Saat musim penghujan air itu tersedia sangat melimpah. Bahkan pada kondisi tertentu bisa sampai meluap ke lahan pertanian kita begitu ya Pak ya. Utamanya yang di daerah-daerah sekitar pantai di ujung itu begitu. Nah, tapi di waktu yang lain itu terjadi kekurangan sumber daya air. Artinya yang tadinya bisa tersedia melimpah di satu saat nanti akan kekurangan begitu. Nah, inilah yang harus dikelola. Nah, kami itu perannya adalah membantu memfasilitasi masyarakat kita. Bagaimana masyarakat itu terberdayakan sehingga mereka menjadi mandiri. Mereka bisa mengelola, tentu kita dampingi begitu Mbak. Bagaimana mereka bisa mengelola kebutuhan airnya untuk media budidaya pertaniannya sehingga bisa menghasilkan pertanian yang optimal begitu, hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang berikutnya tadi betul disampaikan oleh Pak Sugianto bahwa pada saat MT2 atau MT3 itu kami sudah mempersiapkan Mbak. Jadi seperti bulan-bulan kemarin kami ada bantuan pompanisasi ya Pak Gianto ya kepada masyarakat kita. Jadi masyarakat biar bisa mendapatkan air secara mandiri karena irigasinya terbatas, lalu dibatasi alokasi waktu. Jadi kan tadi ada 50 hektar dibuat 3 blok ya Pak ya. Dengan blok itu kan maksudnya biar dijadwal nanti mereka mendapatkan air itu sesuai dengan jadwalnya begitu. Nah, kadang-kadang kalau mereka masih kekurangan itu kan bisa mengambil air dari sungai begitu. Nah, makanya kita bantu dengan pompanisasi dengan pompa begitu. Nah, bantuan pompa itu kan bisa menyedot dari sungai kemudian bisa dialirkan. Nah, kadang-kadang terkendala nanti airnya itu banyak melimpah, banyak yang meresap kadang-kadang terbuang ya di lahan-lahan yang mungkin teraliri terlebih dahulu begitu. Sehingga kami kan berinisiasi, kami membantu sebetulnya ada irigasi pipanisasi, irigasi perpipaan begitu nggih. Jadi pompanisasi tadi digabungkan dengan irigasi pipanisasi itu nanti pompa yang digunakan untuk menyedot air sungai bisa didistribusikan sampai jauh, sampai ke lokasi yang titik terjauh begitu. Harapnya demikian. Ini sebetulnya inisiasi dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat kita biar bisa menghasilkan budidaya tanaman yang optimal begitu Mbak. Utamanya di tanaman padi begitu nggih. Nah, di Juknisnya memungkinkan bahwa satu kelompok itu bisa mendapatkan paket pompanisasi dan irigasi pipanisasi begitu. Artinya ini sebagai pelengkap begitu nggih, biar nanti optimal dibutuhkan seperti yang dibutuhkan oleh Pak Gianto dan teman-teman begitu nggih. Seperti itu Mbak. Kemudian yang berikutnya tentu harapannya Pak Gianto dan teman-teman itu kan selalu sinergi dengan petani perkumpulan petani pemakai air begitu. Karena di sana ada banyak hal, bagaimana mengelola air, bagaimana kemudian mengantisipasi. Kemudian di sana juga ada informasi data-data kapan musim penghujan akan turun. Nah, kemudian musim kemarau akan datang itu kira-kira di bulan apa. Kadang-kadang itu kan maju atau mundur begitu. Seperti kemarin El Nino itu ya Pak ya. El Nino kan mundur. Ya sehingga keberadaan kelompok tani dan P3A tadi itu kan sebagai mitra mereka bersinergi untuk bisa mendapatkan informasi yang seperti ini. Ketika mundur musim penghujannya,
bagaimana nih antisipasi masyarakat kita begitu. Itu kan yang harus disiapkan begitu. Nah, kami berkolaborasi dengan BMKG, nanti BMKG memberikan informasi, lah kita diskusikan dengan teman-teman di lapangan. Seperti itu Mbak. 1 bulan itu cukup lumayan ya Pak ya, kalau misalnya telat banget itu ketersediaan air bagaimana untuk pasokan ke area pertanian gitu ya Pak ya? Betul, baik. Seperti itu, Ya. Nah, ini kan kita juga membahas mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, ada beberapa bantuan seperti itu untuk kelompok tani seperti perpipaan gitu, pipanisasi. Ada kendala nggak sih Pak dalam mungkin distribusi ke kelompok-kelompok tani dalam memberikan pipa tersebut agar nantinya dari jaringan irigasi tersier ini juga dapat tersalurkan ke area-area pertanian seperti itu? Jadi kan gini Mbak, di Juknis itu kan disebutkan bahwa pompanisasi itu ketika mengambil air dari sungai itu persyaratannya bisa mengairi sekitar 20 hektar begitu. Artinya sebetulnya kalau tadi 50 hektar itu sebetulnya bisa mendapatkan 2 paket begitu Bapak sebetulnya. Tapi kan kita juga memahami kebutuhan masyarakat yang lain juga banyak begitu Pak. Sehingga kan ya pemerataan gitu Mbak, di kelompoknya Pak Sugianto 1, kelompok yang lainnya kan tentu perlu juga mendapatkan begitu. Nah, kemudian artinya apa? Bahwa sebetulnya ini kan bersifat stimulan bagi masyarakat kita begitu. Nah, kemudian nanti tinggal masyarakat kalau ini memang dirasakan perlu kan nanti berupaya untuk bagaimana mengusahakannya. Kalaupun nanti kami masih berlebih, insya Allah nanti mungkin bisa kita dukung lagi kan begitu Mbak. Seperti itu. Kemudian tadi kan ada pompanisasi, ada irigasi perpipaan. Kami juga ada 1 paket lagi Mbak, namanya irigasi perpompaan begitu. Jadi kalau irigasi perpompaan itu ada pipa yang untuk menyedot, ada mesin penyedotnya, pompa, itu kemudian dialirkan pipa yang untuk mengalirkan ke lahan sawah yang ada. Kemudian bisa juga digunakan untuk pengadaan pompa yang submersible. Jadi pembuatan sumur itu kemudian nanti ada pompa submersible yang bisa menyedot airnya, kemudian nanti dialirkan begitu. Jadi demikian sebenarnya kita ada 3 paket untuk bagaimana masyarakat kebutuhan airnya bisa tercukupi begitu. Itu yang sudah kita siapkan untuk masyarakat kita begitu Mbak. Nah, itu tadi. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Saya ke Pak Bambang mungkin ya Pak. Ini kan tadi sudah dijelaskan Pak Heri, Pak Gianto telah mendapatkan bantuan dari dinas seperti itu. Dinas juga memiliki 3 paket untuk agar aliran air di area pertanian para kelompok tani masyarakat seperti itu juga bisa terkendali. Apakah yang memang sudah dilakukan? 3 jenis paket iya tadi ya. Bisa pompanisasi, bisa irigasi perpompaan, satu bisa lagi irigasi perpipaan. Nah itu tadi 3 paket gitu ya Pak. 3 jenis paket. Nah, yang paket pompanisasi bisa dengan irigasi perpompaan. Tapi kalau yang irigasi pompanisasi bisa dengan irigasi perpipaan. Kalau yang irigasi perpompaan, irigasi pompa itu 1 paket sendiri. Ada 3 jenis paket itu tadi ya Pak ya. Baik, bagaimanakah dari dukungan pemerintah ini Pak terkait dengan ketersediaan air untuk pertanian di DIY sendiri Pak? Jadi terima kasih. Jadi tadi disampaikan Pak Heri bahwa ada 3 paket Pak Nyi. Jenis paket. Jenis paket. Dan itu memang bagi petani itu informasi itu belum semuanya mendapatkan. Jadi kadang-kadang kalau di kelompok tani itu anggota dewan selalu dikeluhkan Pak. Ini pipane piye gitu karena kalau tidak ada pipa itu kan tidak bisa mengalir sampai ke tujuan di mana yang diperlukan oleh tanaman dengan adanya air itu. Nah, kemudian ya ini saya kalau ditanya itu masih belum ada program Pak itu. Tapi kalau pompanisasi memang sudah. Ya sudah nanti kita tanyakan itu ya. Kebetulan dalam podcast ini kan Pak Heri sudah menyampaikan kan, jadi nanti mudah-mudahan para kelompok tani itu bisa memanfaatkan bantuan ini sehingga kecukupan air dengan adanya pipanisasi itu bisa betul-betul terlaksana dengan baik sehingga tidak ada
kelebihan air, ya. Satu, kemudian yang kedua bisa air itu merata sampai dengan tujuan di mana yang perlu diairi. Nah, itu yang paling penting kan itu, Pak. Nah, kalau sudah ada program seperti ini, kemudian saya perlu nyun preso ke Pak Heri, bantuan ini apakah langsung lewat dinas, apakah lewat anggota dewan? Ya, karena kan mesti bantuan ini mesti ada proposal ya Pak Nyi. Nah, proposal itu juknisnya tadi itu ya. Ya, makanya proposal itu harus disampaikan umpamanya langsung ke dinas ya alhamdulillah. Jadi tidak perlu lewat dewan kan gitu. Nah, nanti kan anggota dewan kan bisa menyampaikan ke kelompok tani bahwa untuk fasilitas bantuan ini bisa langsung diajukan ke dinas dengan proposal dari kelompok tani, ya agar supaya nanti perairan dari umpamanya nyedot dari sungai sampai merata untuk ke masing-masing tanah itu bisa lebih baik lagi. Nah, nanti kan perlu juga disampaikan Pak kepada kelompok tani itu kira-kira dana yang bisa diajukan itu berapa? Apakah itu dengan dana apakah langsung ke barang, Pak? Ya, umpamanya langsung ke pipa ya. Nah, pipanya itu sampai sejauh mana, sepanjang mana dan ukuran pipanya itu, Pak ya. Itu kan perlu disampaikan juga sehingga nanti umpamanya ada 3 dim atau 2 dim dan sebagainya itu kan perlu ada perincian, Pak, sehingga kelompok tani itu bisa memperkirakan kalau dari sedotan umpamanya dari sungai itu masuk ke dim berapa, kemudian untuk pengairan sampai ke sawah-sawah itu ke Petegalan umpamanya itu pakai berapa dim dan sebagainya. Ini kan perlu informasi, Pak. Perlu informasi nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, syukur-syukur kalau dalam podcast ini Pak Heri sudah bisa menyampaikan sehingga nanti kelompok tani bisa membayangkan, kalau begitu saya akan mengajukan program ini. Kemudian tapi kan biasanya kalau program ini kan H-1 tuh Pak, atau langsung. Kami jelaskan Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi mohon penjelasan ke Pak Heri agar supaya pemirsa khususnya kelompok tani itu bisa paham gitu Pak. Saya kira sementara seperti itu Pak. Terima kasih. Ketika Pak Bambang masuk ke masyarakat seperti itu, apakah mungkin ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan bagaimana untuk kecukupan air ini bisa terpenuhi untuk area sawah mereka gitu, dan mungkin adakah yang ingin mereka sampaikan bantuan dari pemerintah yang mereka inginkan seperti apa sih? Mungkin dari selain dari jenis paket yang sudah diberikan oleh dinas seperti itu Pak. Jadi yang dikeluhkan itu pipanisasi itu. Jadi kalau pompanya sudah. Jadi sudah menerima bantuan dari pompa, tapi untuk sampai ke tujuan perairan itu yang belum. Makanya kan selalu tanya, gimana ada program enggak untuk pipanisasi? Oh iya sebentar nanti saya tanyakan ke dinas gitu. Jadi agar supaya ada harapan, tapi harapannya itu harus pasti kan gitu. Nah, kalau nanti dinas bisa menjelaskan kan lebih baik lagi. Agar supaya nanti kelompok tani itu paham itu. Nah, kalau paham kemudian mengajukan proposal ke dinas kan gitu. Agar supaya nanti perairan ini bisa lebih lancar kan gitu. Baik. Jadi perlu penjelasan dari Pak Heri. Siap. Kalau dari kelompok tani Pak Gianto, kalau misalnya ada kunjungan seperti itu dari dinas ataupun dari anggota dewan terkait dengan perairan irigasi tersier, apa yang disampaikan kebanyakan seperti itu Pak? Kami selalu selamat datang, welcome untuk tamu khususnya dari Dinas Pertanian maupun dari Dewan. Di situ kami nanti bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh kelompok kami. Karena kelompok tani itu biasanya minim informasi. Di dinas itu ada tersedia apa yang bisa disalurkan ke petani, sementara petani butuh apa itu mau sinkron antara yang dibutuhkan petani dengan dinas itu kadang-kadang sulit, Mbak. Kita kendalanya itu minim informasi. Kita mau tanya ke siapa, di dinas itu ada program apa, kita kan tidak tahu. Kadang-kadang itu ada bocoran itu melalui
bapak-bapak dewan atau ibu dewan, kami dibocori iki nang dinas ono pompanisasi tututono proposal. Siap. Nah, itu kami baru tahu kalau ada informasi seperti itu. Harapan kami petani itu mendapatkan apa ya link atau sumber apa yang bisa kami pantau, bisa kami baca supaya kami mengerti, wah aku dong butuh pompa, ning nang dinas ada pompa, kita tututi. Kalau di sini kita butuh traktor, di dinas ada traktor, kita tututi. Jadi seperti itu, Bu. Kalau ada kunjungan ke lapangan, justru kami harapkan di situ kami nanti bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh kelompok tani kami. Kalau yang di Surjan kami butuh sprinkle, ini mau minta sprinkle ke siapa? Kalau ada dewan, ada dari dinas yang datang kan kami bisa langsung, ika butuh sprinkle, API kontribusi ke siapa gitu kan ada jalan keluar, Pak. Jadi kami selalu welcome. Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, ya salah satu sisi manfaat dari podcast itu kan ini begitu nggih. Memberikan informasi. Ada informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita begitu. Kadang-kadang kan kita itu mungkin dengan berbagai aspek hal yang harus dilayani masyarakat kita, kemudian juga Pak Gianto itu juga mungkin sibuk dengan aktivitas di sawahnya atau di masyarakat itu ya Pak ya. Pak Dewan juga demikian. Nah, sehingga dengan ketemu di podcast ini kan akhirnya bisa gaduk begitu Mbak. Seperti itu ya. Kemudian kami matur ini Mbak. Jadi penganggaran di dinas kami itu memang ada yang dari anggaran APBD daerah atau DIY, kemudian juga ada dana keistimewaan, ada APBN begitu nggih. Nah, kalau yang traktor itu dari APBD atau dari DAIS begitu nggih. Kemudian kalau yang tadi pompanisasi, irigasi perpompaan dan irigasi pipanisasi itu kan dari APBN. Sehingga kalau dari APBN ya mekanismenya mungkin tidak lewat ke Dewan DPRD DIY dulu, tapi kan dari masyarakat itu bisa mengajukan ke dinas teknis di kabupaten. Nanti kabupaten bisa koordinasi dengan kita, atau mungkin dari masyarakat langsung ke kami di dinas Pemda DIY, kami nanti koordinasi dengan dinas kabupaten. Ini masyarakat panjenengan ada yang membutuhkan, ada yang mengusulkan seperti ini, nanti kan diberkas oleh dinas kabupaten. Kami kan indikator yang akan kita tindak lanjuti salah satunya adalah bahwa itu persetujuan dari dinas kabupaten begitu. Kalau mereka sudah melakukan rekomendasi, kemudian di sana kan ada tim teknis yang mengawal di lapangan, ini bisa mendapatkan bantuan, nanti kan kami akan menindaklanjuti begitu. Nah, kemudian tadi yang disampaikan Pak Bambang, kalau yang APBD kayak traktor, kemudian kegiatan yang lain yang di kami itu memang karena itu bagian dari pokok-pokok pikirannya Dewan. Matur nuwun nih, artinya Dewan itu kan banyak membantu kita, sehingga kelompok tani bisa langsung ke Dewan, nanti Dewan ke kami, atau langsung ke kami, nanti kami koordinasi dengan Dewan kan begitu. Jadi prinsipnya demikian Mbak. Nah, bagi kami adanya Dewan sebagai mitra sejajar kita, adanya masyarakat ini kan tentu harapannya informasi, kemudian masyarakat membutuhkan sesuatu hal terkait dengan keterangan dan lain sebagainya kan bisa langsung koordinasi dengan kita. Kita banyak timnya Mbak. Seperti saya kalau ditelepon itu ya siap standby setiap saat begitu. Insya Allah seperti itu. Okay. Kemudian tim kami yang di bidang tanaman pangan itu ada Mas Andi, ada teman-teman yang lain juga siap membantu masyarakat kita begitu. Okay. Seperti itu. Kemudian yang terkait dengan kegiatan kita, tentu kan dengan masyarakat proaktif ke kami, kami kan jadi tahu, oh kira-kira masyarakat butuh seperti ini. Kadang-kadang mereka butuh, tapi kan kami belum mengalokasikan. Nah, sehingga kan bisa kita usulkan di tahun berikutnya. Harapannya demikian. Nah, seperti itu sebetulnya mekanismenya. Nah, sehingga ya ini sebagai momentum silaturahmi atau silaturahim yang ke depan tentu harapannya nanti bisa dipererat itu ya Pak Gianto ya. Begitu. Nah, ini biar informasinya tadi juga bisa dapat didapatkan oleh masyarakat, jadi tidak minim informasi seperti itu melalui podcast ini gitu kan ya. Kita semua berkumpul di sini juga agar nantinya para kelompok tani yang mendengarkan, oh ternyata di dinas ataupun dari Dewan sendiri sudah menyediakan seperti ini untuk menunjang keperluan kelompok tani yang tadi disampaikan oleh Pak Gianto. Pak, tadi dari APBD daerah kira-kira ke Pak Bambang ya, kira-kira yang memang sudah diberikan anggaran yang disalurkan gitu kan kepada kelompok tani ataupun melalui dinas itu apa saja yang sudah saat ini dilakukan Pak? Jadi
Anggota dewan kan mendapatkan pokir Pak, pokok pikiran. Itu memang setiap tahun itu ada 5 miliar Pak. 5 miliar. Ya, yang 4 miliar itu dari APBD murni, yang 1 miliar dari dana ACE. Nah, kemudian kita kan selalu melakukan pendekatan kunjungan ke masing-masing wilayah, ke konstituen. Kira-kira yang dibutuhkan apa. Nah, kemudian pengajuan itu sudah bisa diajukan dan sudah direalisir. Umpamanya traktor, ya, traktor itu juga sudah bisa. Kemudian pompa, ya. Kemudian yaitu tadi yang ditanyakan, pipane piye kan gitu lah. Ya, alhamdulillah Pak Eri sudah bisa menyampaikan ini sehingga nanti kalau pengajuan pipanisasi kan bisa dari dinas langsung gitu. Kalau dari dewan ya itu jadi untuk peralatan yang perlu diajukan kepada kelompok tani itu memang sudah terrealisir. Jadi seperti traktor, kemudian pompa dan sebagainya itu sudah. Di samping itu juga ada juga untuk ketahanan pangan pun itu dari umpamanya kelompok ternak itu juga sudah ada. Baik itu kelompok ternak sapi, kambing, ayam itu juga sudah diajukan oleh kelompok-kelompok tani itu. Jadi ya kita hanya memfasilitasi dan mengajukan dari proposal masing-masing kelompok itu diajukan kepada dinas. Tetapi kan tidak boleh melebihi dari plafon yang 5 miliar itu Pak. Nah, itu. Kemudian di samping itu ada juga untuk irigasi yang yang dikerjakan oleh PUPR Pak. Ya, itu juga ada. Itu biasanya anggarannya bisa sampai 100 juta itu untuk membuat irigasi itu. Nah, jadi itu kebutuhan apa dari masyarakat itu yang bisa disampaikan melalui dewan itu. Nah, kemudian pengajuan proposal itu kan H-1 ya Pak Eri ya. Jadi untuk anggaran 23 nanti realisasinya di 24. Nah, nanti kalau dari 25 nanti pengajuannya 24 dan seterusnya. Jadi itu setiap tahun mesti anggota dewan mesti menerima usulan-usulan itu dari kelompok tani itu. Nah, nanti dari proposal itu nanti kita ajukan ke dinas. Nah, ini setelah nanti komplit, kemudian seperti registrasi dan sebagainya komplit, ya sudah itu bisa direalisir tapi dengan SIPD Pak ya. Nah, kalau sudah masuk ke SIPD itu berarti sudah bisa direalisir gitu. Jadi itu mekanisme dari pengajuan dari kelompok ke dewan yang kemudian dengan adanya proposal itu nanti kita sampaikan ke dinas. Jadi mekanisme seperti itu. Berarti tahun ini ditulis proposalnya nanti bisa realisasinya di tahun depan ya, atau gitu. Mungkin kalau urgent banget bisa tahun ini juga ya Pak ya? Atau ya kalau kan ada anggaran perubahan Pak ya. Ya, gitu. Nah, saya ke Pak Gianto lagi. Ini kan tadi bantuan-bantuan juga sudah diberikan dari dinas. Lalu apa-apa saja yang dikeluhkan juga disampaikan kepada anggota dewan gitu Pak. Sejauh ini bagaimana para petani juga dari peran mereka ini dalam menjaga keberlanjutan dari jaringan irigasi tersebut Pak? Oke. Jadi kami kelompok tani Widodo itu mempunyai jaringan tersier yang sudah permanen kurang lebih 3.000 meter. Yang masih berupa saluran tanah itu kurang lebih 1.800 meter. Kita punya 7 pintu air yang sorong, 7 unit, kemudian ada 11 gorong-gorong. Tentu semuanya itu membutuhkan OP, operasi dan pemeliharaan. Kami di setiap pertemuan rutin lapanan malam Senin Pon itu kami selalu ada perkumpulan, arisan dan sebagainya, tujuannya untuk membicarakan tentang semua hal-hal pertanian Pak, baik yang ditanam, peternakannya, terutama yang berkaitan dengan irigasi kalau di musim tanam padi seperti ini. Nah, itu nanti biasanya kami mengadakan kalau untuk irigasi itu babat rumput liar itu kita babat.
Kemudian keruk walet, Pak. Kalau terjadi pendangkalan sedimen, kita keruk waletnya. Kita biasanya mengerjakan itu peruputan itu dalam arti kita berangkat jam 6 pagi, kita mulai kerja bakti, nanti jam 8 sudah selesai, sudah pindah ke sawahnya masing-masing. Jadi kami selalu menjaga aset kami, baik itu pintu besi, baik itu irigasi, baik itu gorong-gorongnya kita jaga supaya tetap berfungsi. Begitu Pak. Jadi dari petani itu ya andilnya cuman pemeliharaan seperti itu. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin Pak, yang kami dapat bantuan dari Dinas Provinsi berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Ya meskipun bagi kami kurang panjang Pak itu, karena dana yang kami dapat itu hanya 35 juta. Itu pun yang kami terima hanya untuk upah tenaga kerja 15 orang kali 15 hari kali 70.000 Pak. Jadi 15.750 kalau nggak salah. Jadi itu padat karya ya Pak? Upah Pak. Jadi iya padat karya PKT, padat karya tunen. Sedangkan untuk pengadaan materialnya kami ada rekanan tersendiri. Ya, jadi ada yang pasir, batu, semen, split itu ada rekanan. Kami hanya diterimakan sebanyak 15.750.000 itu untuk upah tenaga. Nah, kalau dikruskan sekarang Pak, upah tenaga kerja 70.000 itu sebenarnya sudah tidak berjalan Pak. Apalagi kami daerahnya daerah Dombangun Bandara kan banyak pembangunan, itu upah tenaga sudah cukup tinggi Pak. Tapi namanya petani itu masalah finansial seperti itu nomor 2. Yang penting dapat bantuan Pak. Bahkan sing ketanggor sawah itu rata-rata tidak mau dibayar. Malah ikut kerja bakti. Aku sawahku ketanggor, alhamdulillah 3 kali kalian melu bekerja. Yang bekerja lebih 30 orang. Meskipun yang dihitung bayaran hanya 15 orang. Nah, kemarin itu hanya kendalanya antara material itu kadang-kadang sesuai tidak sesuai RAB. Kita masih harus nombok. Kayak kemarin kita masih kekurangan pasir 1 rit, kekurangan semen 12 sak. Nah, itu swadaya dari petani. Tapi alhamdulillah kami masih mengharapkan kembali bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan DIY, khususnya untuk pembangunan irigasi tersier itu Pak. Kami sampaikan di muka, kami masih ada sekitar 1.800 meter yang masih saluran tanah yang berfungsi, tapi ya jenis saluran tanah berarti banyak air-air yang bocor kanan kiri, jadi tidak efektif. Itu masih kami butuhkan sekali bantuan, baik itu yang sifatnya RCIT atau P3TGAI. Kalau P3TGAI itu lebih panjang Pak. Biasanya nominalnya 195 juta, target minimal itu 450 meter dalam bentuk siklop 20, 50, 50, 20 lagi. Kalau RCIT itu 35 juta, target pembangunan 130 meter. Alhamdulillah kemarin kami bisa melampaui target Pak, lebih dari 130 meter. Petani cukup senang Pak, kemarin dapat bantuan. Terima kasih atas nama petani kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan DIY. Begitu Pak, jadi kami selalu menjaga, merawat apa yang menjadi aset dari kelompok tani kami. Entah itu irigasinya, entah itu pintu airnya, yo setiap berapa periode dikasih paslin itu stempet. Nah, dikasih stempet, terus kurungan juga dikeruk-keruk supaya semuanya nanti pas musim hujan maupun dibutuhkan di MT2 semua bisa berjalan dengan lancar. Begitu Mas dari kami. Habis ini mungkin ini ya berkoordinasi sama petani apa saja nih proposal yang mau dibuat gitu, nanti bisa diajukan ke dinas gitu kan ya Pak. Sebenarnya proposal sudah apalan kami Bu, sudah banyak arsip-arsip proposal, hanya yang mau diraih itu yang kami masih minim informasi. Jadi mungkin perlu kita tambahkan Pak. Jadi kadang-kadang kan kebutuhan petani itu kan seperti tadi disampaikan sekian ratus meter pokoknya. Nah, kalau di Dewan itu kan pokirnya juga terbatas Bu. Jadi nanti saya bilang biasanya nanti tahun depan. Jadi tidak bisa terpenuhi dalam satu itu. Jadi memang harus kalau tidak ya nanti giliran kan itu Pak. Ya. Jadi nanti ya kita dengan kelompok tani itu ya sudahlah ini dinikmati dulu ini, dilaksanakan, nanti tahun depan nanti diajukan lagi dan sebagainya. Seperti fasilitas jalan itu juga gitu kan. Jalan itu kan umpamanya 1 kilometer. Nah, padahal kalau anggaran itu paling 350 meter ya, berarti kan harus nanti giliran tahun depan dan sebagainya itu. Pelan-pelan gitu ya. Jadi tidak bisa bertahap. Karena kalau itu
karena ya terbatasnya anggaran tuh. Itu. Jadi ya tadi yang disampaikan Pak Bambang betul. Jadi ada keterbatasan anggaran itu salah satunya. Oke. Kemudian Pak Gianto tadi betul yang disampaikan Bu. Jadi karena ada keterbatasan anggaran, kami itu sifatnya kan stimulan. Jadi menstimulasi masyarakat. Mungkin alokasi anggaran yang masuk itu kalau dikalkulasikan ke Pak Gianto dan teman-teman itu hanya 35 juta Bu. Tapi real yang dibangun asetnya itu lebih dari itu. Karena apa? Tadi yang untuk HOK tenaga kerja itu hanya dialokasikan 15 orang, tapi faktanya yang bekerja lebih dari itu gitu Pak ya. Okay. Artinya mereka sudah senang begitu Bu. Artinya senang sudah ada bantuan, ayo ini dioptimalkan kan begitu masyarakat seperti itu. Lah kami kan karena alokasinya tadi terbatas kan harus bisa memenuhi pokirnya Pak Bambang, kemudian pokir dari rekan-rekan yang lainnya kan begitu, sehingga yang penting ada stimulan dari kami, masyarakat nanti menambahkan begitu, kami sebagai stimulan begitu nggih. Nah terus tadi asetnya ketika mungkin material itu digunakan untuk membangun masih kurang, masyarakat juga swadaya menambahkan begitu nggih. Artinya nggih itu ya betul, itu bentuk ya mungkin sinergi dan itu keberpihakan masyarakat bahwa ini adalah aset kita, sudah dibantu oleh pemerintah, ayo kita tambahi begitu biar sisi manfaatnya kan lebih begitu. Nah memang yang terjadi seperti itu Mbak, saya senang artinya ya ini sudah ya yang kita harapkan. Okay. Daripada nanti kalau masyarakat menolak itu kan ya susah. Menolak dalam artian wah ini kami nggak butuh gitu, akhirnya nggak jadi dialokasikan kan man-man gitu. Artinya apa? Bahwa kami mengalokasikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahwa ini kondisi real yang diperlukan begitu. Nah perkara totalnya ada sekian ribu meter, tapi kan kita mungkin baru sekian dulu. Nah kemudian nanti ke depan kalau memungkinkan bisa dialokasikan lagi gitu ya Pak Bambang ya, gitu Mbak. Sehingga itu tadi ya kan juga ada aspek yang lain juga perlu mendapatkan dukungan juga. Begitu. Karena kami pahami rehabilitasi jaringan irigasi tersier itu sangat efektif. Efektif dalam artian apa? Yang tadinya mungkin kalau jaringan irigasi itu menggunakan tanah, masih tanah itu kan banyak yang mungkin bocor, kemudian juga ada lubang mungkin sarang tikus, kemudian yuyu, enggak itu betul ada kadang-kadang rusak dan lain sebagainya, itu kan mudah banyak yang terbuang di jalan. Dengan diirigasi tersier permanen itu kan bisa lebih baik begitu, seperti itu. Itu dia tadi. Kalau boleh tahu ada pengoptimalan lagi nggak kegiatan-kegiatan ataupun hal lain yang dilakukan baik dinas, dewan ataupun dari kelompok tani dalam jaringan irigasi tersier ini sendiri Pak? Sejauh ini. Kalau kita pahami kan begini Mbak, jaringan irigasi itu kan perlu dibangun, utama irigasi tersier ya. Artinya itu kan irigasi yang ada di kelompok masyarakat. Kemudian ketika dibangun itu kan juga nanti dalam berjalannya waktu kan juga mengalami kerusakan, kan perlu dirawat juga. Itulah yang harus dipahami. Kemudian yang berikutnya kami itu kan selalu mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat termandirikan dengan sentuhan artinya kita bersama begitu nggih. Kalau masyarakat itu menjadi mandiri, artinya kan ketika bantuan kita mungkin belum masuk dan itu dianggap penting ya, mungkin jaringan permanen itu ada yang pecah. Nah itu kan perlu ditambal, itu masyarakat mungkin bergotong royong untuk menambal dan lain sebagainya. Seperti itu nggih. Kemudian juga kita kan ada semacam pembinaan dengan kelompok tani, dengan Gapoktan. Ayo kita bareng-bareng merawat, mengoptimalkan, kemudian juga memanfaatkan secara baik. Ini wujud syukur kita begitu. Artinya kita mungkin baru bisa permanen sekian persen dari totalnya kebutuhan. Nah mungkin ini kita syukuri dulu, nanti insya Allah ke depan kalau ada alokasi lagi kan bisa kita tambahkan begitu. Nah memang di kelompoknya Pak Sugianto itu kan tahun kemarin sudah dapat ya Pak ya. Nah kalau di aturan di APBD Mbak, ini kan pos APBD itu memang kalau tahun kemarin sudah dapat, nggak bisa tahun ini dapat lagi begitu. Nggak boleh berturut-turut dalam kurun waktu yang sama, itu nggak boleh mendapatkan lagi. Nah kalau di alokasi anggaran APBD kayaknya tidak membolehkan Bapak. Seperti itu. Nah beda memang dengan tadi yang
pompanisasi dan irigasi perpipaan itu di Jognisha memungkinkan untuk bisa dijadikan satu begitu. Jadi yang seperti ini kan kami harus melihat di Jognisha seperti apa. Kemudian nanti kan kami sampaikan ke masyarakat juga demikian. Di aturannya nggak boleh 2 tahun berturut-turut mendapatkan alokasi bantuan begitu. Kalau yang tadi hibah dari APBD. Kalau yang APBN tadi yang boleh. Nah sehingga yang seperti itu juga harus kami sampaikan ke masyarakat biar masyarakat memahami begitu. Nanti kalau enggak masyarakat, wah ini masih kurang ya, kita minta lagi. Ya nanti kan mungkin berselang begitulah ya Pak Gianto. Nanti harapannya kan demikian Mbak Cynthia. Seperti itu. Pak Bambang menambahkan? Iya, jadi memang bantuan ke masyarakat itu kan sifatnya stimulan. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa tahun ini nanti kelompok ini dapat, tahun depan nanti enggak dulu ya, nanti baru berikutnya dapat dan sebagainya. Karena kan kebutuhan kelompok itu kan banyak ya, dan itu berpencar-pencar. Ya, jadi memang ya harus ya istilahnya sabar dulu, sabar dulu. Saya kira demikian. Jadi apa ya, ini harus masyarakat kelompok itu harus paham gitu loh. Karena keterbatasan itu dan aturannya memang ya seperti itu. Jadi tidak bisa kok tahun ini dapat, tahun depan dapat, dan nggak bisa. Memang aturannya kan memang harus selang-seling kayak gitu. Karena memang ya yang mengajukan itu banyak. Itu. Ya baik. Kalau Pak Gianto mungkin ingin menambahkan bagaimana sosialisasi juga kepada masyarakat agar nantinya mereka paham gitu. Jika membutuhkan anggaran tambahan gitu kan dari pemerintah, itu mereka harus sabar dulu karena mungkin tahun ini kita dapat nih, tahun depan sabar dulu ya. Nanti kita melakukan apa seperti itu. Kami sebagai petani itu mohon maaf yang tidak yuk kredo lumayan asto Pak yuk, tidak selalu menjaga kebantuan gitu. Kami tetap bertahan apapun yang terjadi, namanya petani. Wong petani itu tidak akan dipecat dari petani. Jadi kami apapun yang terjadi tetap bertahan jadi petani. Tetap berusaha semaksimal mungkin supaya menghasilkan hasil dari pertanian sebaik-baiknya. Tapi toh kalau ada kesempatan yang kebetulan kami membutuhkan terus di anggaran pemerintah ada dananya, kenapa kita tidak raih seperti itu. Jadi kok tidak begitu yuk aku kok sifatnya jaluan itu sebenarnya tidak ya, mohon maaf aja. Tapi wong pemerintah juga menganggarkan itu plotnya untuk petani ya, semaksimal mungkin anggaran itu tetap diplotkan ke petani. Jangan sampai ada sisa anggaran lebih Pak ya. Jadi harapan kami apapun yang ada anggaran dari pemerintah yang dikhususkan untuk petani bisa disalurkan melalui petani. Yang kedua, kami mohon maaf diberikan informasi kira-kira peluang apa saja yang bisa kami raih. Petani selalu butuh apa-apa Bu. Butuh irigasi, butuh saprodi, butuh alsintan dan sebagainya. Jadi kami selalu membutuhkan itu. Alsintan itu alat produksi pertanian, saprodi itu sarana produksi tanaman padi, ada pupuk, benih, obat dan sebagainya. Nah gitu. Kita juga sebenarnya sudah sering dapat bantuan dari Dinas Pertanian seperti benih jagung pernah, cabai merah itu tajuk pernah, bima pernah, jagung itu pernah, padi Impari 32 kita pernah. Jadi terima kasih sekali atas bantuan dari pemerintah. Ya, tapi itu tidak membangun mental kami supaya mental yang jaluan tadi Pak. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin supaya kami tetap mandiri. Ya, gitu. itu tadi. Terima kasih. Baik. Oke, untuk yang terakhir kita harapan juga ya terkait dengan bagaimana rehabilitasi jaringan irigasi tersier ini juga tersampaikan dengan baik seperti itu. Lahan pertanian di daerah istimewa Yogyakarta khususnya juga semakin baik, ketahanan pangan juga semakin melimpah di daerah istimewa Yogyakarta. Harapan kedepannya ingin seperti apa agar jaringan irigasi tersier ini juga dapat terpenuhi di area pertanian? Mungkin ke Pak Gianto dulu. Irigasi tersier bisa berfungsi dengan baik. Satu itu. Artinya kami masih membutuhkan lagi bangunan yang tadi saluran irigasi masih berupa tanah. Itu kalau bisa kita nanti direalisasikan entah itu lewat RJIT, entah itu lewat P3TGAI ataupun yang lain, karena itu sangat vital sekali. Apalagi daerah kami itu pemanfaatan irigasi itu dijadwal Bu, dijadwal dari gabungan. Dijadwal. Kalau kita sampai meleset pola tanamnya dari itu bukan salah dari gabungan tapi salah kami yang selalu menunda-nunda pengumuman sebar gabah, pengumuman olah tanah. Kita yang mundur, resikonya kita kekurangan air. Makanya kami harus semaksimal mungkin bisa memanfaatkan saluran itu supaya air
bisa lancar sampai ke tujuan. Yang saya sampaikan di muka, blok ketiga. Blok ketiga itu paling ujung, itu paling berat untuk mendapatkan air, Pak. Makanya yang lain 2 hari, di sini dikasih 3 hari supaya bisa mengalir semua wilayah blok. Di situ diperlukan jaringan irigasi yang bagus, yang bersih supaya bisa untuk mengaliri ketiga blok tersebut. Gitu, Pak. Jadi harapan kami selalu tersedia jaringan irigasi yang dapat berfungsi dengan baik. Baik, Pak Bambang? Jadi saya kira antara kelompok tani dengan anggota dewan itu harus selalu komunikasi, Pak. Sehingga nanti kebutuhannya apa, kemudian kalau sudah ada komunikasi yang baik, kemudian ada informasi dari dinas apa ya program-program yang bisa dilaksanakan, nah ini nanti sudah klop, Pak, hingga nanti pengajuan kebutuhan dari petani itu apa sesuai dengan apa yang bisa disediakan oleh dinas sehingga bisa klop terrealisir gitu. Jadi komunikasi ini sangat penting, Pak. Saya kira demikian. Baik. Pak Heri. Terima kasih, Mbak. Jadi saya senang nih ada diskusi yang seperti ini kan itu kan membuka wacana kita, kemudian juga menginformasikan pada masyarakat kita. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Artinya tentu masyarakat, petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani kolaborasi dengan P3A atau gabungan P3A begitu. Kemudian yang berikutnya kami dinas kabupaten itu kan berupaya mendampingi masyarakat kita untuk bisa memenuhi kebutuhannya dalam artian mengoptimalkan usaha taninya secara baik begitu. Kemudian sebenarnya banyak dukungan dari kita ke masyarakat ya, Pak ya. Ada yang tadi masalah bagaimana penyediaan sumber daya air, ada tadi penyediaan bibit, kemudian benih, sarana produksi, kemudian juga pupuk dan yang lainnya. Termasuk juga dalam hal pengelolaan kelembagaannya, bagaimana mindset petani kita biar sudah baik tapi kan biar bisa menjadi lebih baik lagi kan, itu kan perlu ada semacam diskusi, ada ya mungkin peningkatan kapasitas dari kita. Intinya itu, Mbak, artinya kolaborasi antara petani dengan P3A, kemudian dengan mitra yang lain, dengan kita, kemudian juga dengan PPL yang di lapangan ya, Pak ya. Itu menjadi hal yang aspek penting yang harus kita perhatikan bersama, Pak. Itu dia tadi, komunikasi kita harus tetap terjaga, kolaborasi. Kalau perlu nanti mungkin setelah ini juga bisa diskusi lagi apa yang sekiranya bisa dikembangkan lagi, lebih didukung lagi nantinya dari dinas, dari legislatif dan juga kelompok tani seperti itu. Baik, terima kasih Pak Heri, Pak Bambang, Pak Sugianto untuk kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita bangun pada hari ini juga bisa tersampaikan kepada masyarakat, terutama pada kelompok tani. Seperti itu agar nantinya kita juga bisa menjaga ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesempatan kali ini dalam pembahasan mengenai rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak Dianto. Terima kasih Pak Dianto.